Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas dan mempresentasikan tentang teori dekonstruksi. Perkenalkan, saya sendiri Salwabilah, NIM E1C020169. Perkenalkan, nama saya Puput Andika, NIM E1C020147. Perkenalkan, nama saya Ririn Marianingsi, NIM E1C020161. Nama saya Rizky Lajang Ramadan, NIM E1C020164. Teori dekonstruksi. Suatu kajian sastra tidak akan bisa terlepas dengan teks. Dapat dikatakan bahwa sastra berpusat pada suatu teks. Teks dapat dimaknai secara luas yang tidak dapat dibatasi dengan makna. Sebagaimana paham dari dekonstruksi yang menolak struktur lama yang telah lazim. Dekonstruksionis menganggap bahwa bahasa teks bersifat logis dan konsisten. Seperti pada sebuah ungkapan, kejahatan akan terkalahkan dengan kebaikan. Akan tetapi, pada paham dekonstruksi itu tidak selalu benar. Ada hal yang sangat penting jika ingin dikaji lebih dalam. Pada era sekarang, sastra boleh saja membalik tema besar itu disebabkan oleh pemahaman teks, tak selalu berurutan, melainkan boleh dibolak-balik. Kajian dekonstruksi merupakan bagian dari pasca struktural yang hadir sebagai penentang atau pengembang dari kajian struktural sastra. Kajian pasca struktural secara otomatis akan melupakan struktur atau mendekonstruksi karya sastra. Paham dekonstruksi yang begitu bebas, tak terikat struktur di antara peneliti sastra, ada yang menyebut postmodernisme. Istilah ini sebagai kontras paham struktural yang masih terkategorikan modern. Sebagai ciri utama teori poststrukturalisme, baik dalam bidang filsafat maupun sastra. Dekonstruksi termasuk salah satu teori yang sangat sulit dipahami dibandingkan dengan teori-teori poststrukturalisme pada umumnya. Maka secara definitif, perbedaan sekaligus ciri khas dekonstruksi sebagaimana dikemukakan oleh Derrida adalah penolakannya terhadap logosentrisme dan fonosentrisme yang secara keseluruhan melahirkan oposisi biner dan cara-cara berpikir lainnya yang bersifat hierarkis dikotomis. Kecenderungan utama oposisi biner adalah anggapan bahwa unsur yang pertama merupakan pusat, asal-usul, dan prinsip, dengan konsekuensi logis unsur yang menjadi sekunder, marginal, dan manifestasi, dan padanan pelengkap lainnya. Dalam mendekonstruksi strukturalisme, misalnya kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus adalah mengurangi intensitas oposisi biner, sehingga unsur-unsur yang dominan tidak selalu mendominasi unsur-unsur lain. Selain itu, prosedur yang dilakukan oleh Derrida yaitu memeriksa unsur-unsur kecil dalam momen tidak bisa dipastikan, penggantian yang hampir tidak dipersepsi dari pengamatan pembaca yang tidak dapat menemukan ambiguitas. Sistem dalam kesatuan makna teks, namun Derrida berusaha menghancurkan sistem itu. Dekonstruksi juga merupakan salah satu membaca teks sebagai strategi. Dekonstruksi tidak semata-mata ditunjukkan terhadap tulisan, akan tetapi semua pernyataan kultural dari keseluruhan sebuah teks dengan sendirinya sudah mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu. Dekonstruksi dengan demikian tidak terbatas hanya pada melibatkan diri dalam kajian wacana, baik lisan maupun tulisan, melainkan pada kekuatan-kekuatan lain yang secara efektif mentransformasikan hakikat wacana. Terkait pengertian sering keliru, banyak orang mengartikan dekonstruksi sebagai pembongkaran sesuatu yang sudah mapan. Ini memang tidak dapat dikatakan salah sepenuhnya, walaupun demikian tidak dapat dikatakan benar juga. Sebab, strategi dekonstruksi dalam membongkar suatu teks bukan hanya menciptakan makna baru. Jika paham semiotik logosentris selalu mengandalkan makna pada logika, pada kata yang diucapkan, pada suara pikiran, dan pada kata Tuhan, dan kebenaran ditentukan oleh sesuatu yang hadir, dekonstruksi tidak demikian.
Derrida justru mengarah ke neologisme dalam pemahaman fenomena. Fenomena sastra dan budaya dipahami melalui konsep diferense yang berbeda dengan istilah diferense. Diferense sekaligus tercakup 3 pengertian, yaitu to differ atau berbeda, differe berarti tersebar dan terserak, dan to defer menunda. 1. Differ adalah ruang, maksudnya tanda muncul dari sistem perbedaan yang mengambil tempat dalam sistem itu. Differ bersifat temporal, maksudnya signifer memaks akan penundaan kehadiran tanpa kesudahan atau salden dalam Endoswara 2013-172. 2. Diferensi adalah menjauhkan penampilan sebagai sumber asal, sebagaimana keberadaan yang hadir sebagai produksi, sebagai konsep kunci atau kata kunci. Dengan kata lain, dekonstruksi tidak menawarkan pusat baru, tidak menawarkan apa-apa. Ia mencoba melacak jejak operasi diferensi yang bekerja diam-diam dalam logosentrisme teks-teks logosentris. 3. Titik aporio adalah titik yang menimbulkan alusi, yaitu tak kala ditemukan sebuah unit teks-teks lain atau peristiwa-peristiwa yang senada dengan yang dihadapi. Caranya dengan mensejajarkan atau mempertentangkan dengan unik wajana yang dihadapi. Hasil akhir akan ditemui ada 2 hal, yaitu retrospektif dan prospektif. Tujuan yang ingin dicapai pada teori dekonstruksi ini adalah penyusunan kembali pada tatanan dan tataran yang lebih signifan sesuai dengan hakikat objek, sehingga aspek-aspek yang dianalisis dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bertolak pada konsep de Saussure tentang penandaan atau petanda, dekonstruksi memandang relasi atau hubungan antara penanda dan petanda yang bersifat statis, akan tetapi dapat ditunda untuk memperoleh hubungan yang baru. Makna suatu tanda diperoleh berdasarkan perbedaan antar tanda, melainkan dapat berubah-ubah sesuai kehendak pemakai tanda atau dinamis melalui diferensi. Makna yang senantiasa ditangguhkan tidak pernah hadir secara lengkap. Baik senantiasa ditangguhkan tidak pernah hadir secara lengkap, baik senantiasa tidak ada maupun ada. Walaupun kebenarannya selalu harus dengan mampu ditangguhkan dan dibedakan secara terus-menerus, sebab kebenaran itu sendiri pada dasarnya tidak ada. Menurut Derrida, yang bisa kita temukan dan ketahui adalah jejak-jejak dan kebenaran itu sendiri, dan bukan kebenaran pada dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan konsep jejak atau trace. Sementara, literabilitas adalah kemampuan suatu teks untuk selalu dimaknai, terus-menerus di dalam konteks yang berbeda-beda. Tugas dekonstruksi di satu pihak mengungkapkan problematika wacana-wacana yang dipusatkan, walaupun teori dekonstruksi membongkar metafisika dengan mengubah batas-batas secara konseptual. Tujuan metode dekonstruksi adalah menunjukkan ketidakberhasilan upaya penghadiran kebenaran absolut dan ingin menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan ketimbangan balik tes. Menurut Nurhayati, inti teori dekonstruksi adalah cara membaca yang dimulai dengan penelusuran secara hierarki, kemudian diteruskan dengan membalikannya. Akhirnya menolak pernyataan hierarki, misalnya pemaknaan terhadap novel Belenggu, karya Armini Pane dan Siti Nurbaya, karya Marah Rusli. Pada novel Belenggu terdapat pemaknaan yang menggambarkan kemenangan kaum pria terhadap wanita. Kegagalan rumah tangga Tono dan Tini disebabkan Tini egois dan mau menang sendiri, lebih suka aktif di luar rumah dan enggan melayani suami. Pemaknaan tersebut menjadi terbalik jika diterapkan teori dekonstruksi. Tokoh yang dimenangkan menjadi wanita. Tini menang dalam memperjuangkan kaumnya dengan mengorbankan kepentingan sendiri. Bentuk penolakan Tini dan aktifnya di luar rumah dapat dijadikan lambang terhadap pria. Disinilah ditonjolkan kemauan bertindak sendiri dan tidak terikat oleh dominasi suami dan perkawinan. Sementara itu, pada novel Siti Nurbaya, tokoh Syamsul Bahari dianggap sebagai pemuda hero atau tokoh putih.
Sebaliknya, Datu Maringgih dianggap sebagai tokoh antagonis yang jahat dan menyebabkan cinta Siti Nurbaya dan Samsul Bahari kandas. Jika diterapkan dekonstruksi, Samsul Bahari dapat dilihat sebagai pemuda yang cengeng atau bunuh diri, memiliki nasionalisme yang sempit karena lebih memihak penjajah dan mengganggu rumah tangga orang. Sebaliknya, Datu Maringgih dianggap sebagai pahlawan yang memimpin rakyat Sumatera Barat untuk menentang penjajahan Belanda. Jika dilihat dari segi sejarah, perbuatan Samsul Bahari merupakan perbuatan pengkhianatan bangsa, sedangkan Datu Maringgih merupakan tokoh penggerak pemberontak terhadap penjajahan Belanda. Dekonstruksi untuk studi sastra. Untuk diterapkan ke dalam studi sastra, dekonstruksi harus disertai oleh beberapa catatan berikut. A. Dekonstruksi bukan teori. Tidak menawarkan teori yang lebih baik mengenai kebenaran, melainkan bekerja dan sekitar kerangka diskursif yang sudah ada, tidak menawarkan dasar baru. B. Dekonstruksionisme merupakan paham filsafat yang menyeluruh mengenai aktivitas interpretasi, bukan paham yang khusus mengenai sastra, meskipun di dalamnya teori sastra memainkan peran penting, karena A. Teori sastra bersifat komprehensif sehingga memungkinkannya melahirkan teori yang luar biasa. B. Teori sastra melakukan eksplorasi ke batas-batas pemahaman, mengundang dan memprovokasikan diskusi-diskusi teoretik tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling general mengenai rasionalitas, refleksi diri, dan signifikansi. C. Para teoritisi sastra secara khusus reseptif terhadap perkembangan teoretik yang baru dalam lapangan-lapangan yang lainnya, karena mereka kurang punya komitmen disipliner yang khusus di bidang-bidang itu. Relevansi dekonstruksi bagi penelitian sastra. A. Terdapat keterkaitan dengan konsep kritik, termasuk konsep kesastraan itu sendiri. Relevansi ini terjadi karena ada keterkaitan antara sastra dan filsafat. Filsafat dapat dipandang sebagai perkembangan dari sastra. Filsafat adalah sastra yang generalisasikan. B. Sebagai sumber tema. Sebagai contoh adalah tema kehadiran, kata kehadiran, sentral, marginal, tulisan, dan tuturan. B. Sebagai contoh strategi pembacaan, yaitu terletak pada keberanian peneliti sastra untuk sampai pada tipe-tipe struktur, membangun oposisi simetrik dan hierarkis, memperhatikan term-term yang mengandung argumen bertentangan, membuat tertarik pada suatu yang menantang interpretatif dan otoratif, mencari gerak dan teks terlebih dahulu yang akan ditolak oleh teks yang lahir kemudian, memperhatikan elemen-elemen yang dianggap marginal yang dikeluarkan oleh teks itu sendiri maupun interpretasi mengenainya. D. Sebagai gudang cadangan mengenai kodrat dan tujuan kritik sastra itu sendiri, dan akan membuat kritik sastra dapat mencairkan segala kemutlakan tentang makna yang sudah ada, makna pengalaman pembaca dan lainnya yang terdapat dalam strukturalisme. Tujuan yang ingin dicapai pada teori dekonstruksi ini adalah penyusunan kembali pada tatanan dan tataran yang lebih signifikan sesuai dengan hakikat objek sehingga aspek-aspek yang dianalisis dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selain itu, teori dekonstruksi juga sebagai perspektif baru dalam penelitian sastra. Dekonstruksi justru memberikan dorongan untuk menemukan segala sesuatu yang selama ini tidak memperoleh perhatian. Tujuan metode dekonstruksi adalah menunjukkan ketidakberhasilan upaya penghadiran kebenaran absolut, serta ingin membongkar makna yang tersembunyi dan kelemahan serta ketimpangan di balik teks-teks. Catatan penting dari penelitian dekonstruksi adalah makna teks sastra sebenarnya bisa berubah-ubah. Makna sebuah teks bisa bermacam-macam dan tidak memusat. Teks sastra adalah cipta yang mengandung polisemi. Yang lebih penting lagi, pemaknaan secara dekonstruktif boleh ke arah gerakan futuristik atau avant-garde. Pada penelitian dituntut untuk tidak kaku dalam memahami sebuah teks dalam karya sastra, tetapi menyelesaikan makna sebuah teks tersebut sesuai dengan zamannya.